Semuanya sehat? Sehat. Semuanya ya. Baik. Sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita pada kesempatan ini, kita angkat sebuah lagu pujian dan kami minta nanti siswa kami untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sementara kita sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, terlebih saya absen para siswa kami supaya kita lihat, kita perhatikan ada atau tidak ada orangnya. Yang pertama, Denny. Hadir semuanya? Hadir, Pak. Puji Tuhan. Sehat semuanya ya? Dan sehat semuanya? Baik. Kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai pelajaran kita yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Sebelumnya, kita perhatikan ke depan. Sebagai capaian pembelajaran kita itu adalah memahami pemeliharaan Allah pada manusia secara umum dan dirinya melalui kehadiran orang tua, keluarga, dan guru, serta melakukan tindakan nyata sebagai wujud syukur. Sebagai tujuan pembelajaran kita adalah mengekspresikan pengalaman pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi. Sebagai profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak didik kami, kita perhatikan di situ beriman itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter berakhlak mulia. Memiliki karakter. Anak didik kami sesungguhnya karakter itu sangat dipentingkan di dalam dunia sekarang ini dan juga membuat manusia berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Baik. Lebih lanjut kita akan pelajari mengenai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kami minta siswa kami untuk membacakan Mazmur pasal 26 ayat 1 dan 6. Ayat 1 sampai dengan 6, yang ganjil laki-laki dan yang genap adalah perempuan. Ayo kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan demikian pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan
pada kesempatan ini. Nah, di situ ada hal yang sangat penting yang menjadi senjata dan menjadi alat seorang gembala. Sebagaimana Daud memiliki alat itu. Yang pertama, tongkat. Apa namanya? Tongkat. Sama-sama. Tongkat ini ada dua fungsinya. Walaupun satu bentuk kalian lihat, tetapi dua fungsinya. Fungsi yang pertama itu adalah yang lurus ini fungsinya untuk menunjuk. Menunjuk apa? Menunjuk makanan yang disediakan oleh gembala. Yang disediakan oleh gembala. Nah, ini yang ada kait-kaitnya ini adalah fungsinya untuk menarik domba yang tersesat. Ngerti yang tersesat? Ngerti yang tersesat? Jadi supaya domba itu kembali ke komunitasnya, kembali kepada kawannya, inilah yang menariknya sampai ke tempat dia makan. Nah, domba itu sifatnya gampang cemas, gampang tersesat. Itu makanya difungsikan tongkat ini. Nah, karena gampangnya takut dombanya, gembala itu juga akan memiliki gada. Apa? Gada. Ini anak-anak, gada ini terbuat dari kayu yang keras. Terbuat dari kayu yang keras. Jadi kalau sekali pukul ini bisa mati yang dipukulnya. Terlebih serigala, beruang yang kerap kali menjadi musuh bebuyutan sang domba-domba. Nah, ada domba-domba ini sifat yang sangat baik sekali, sifat yang sangat lembut sekali. Apa itu sifatnya? Yang pertama, sifatnya adalah taat. Yang kedua itu adalah setia. Apa? Setia. Yang ketiga itu adalah rendah hati. Nah, walaupun demikian sebenarnya domba ini yang namanya binatang, ada sifat kebinatangannya. Terkadang dia lari dari kumpulan domba-dombanya, dari kumpulan kawanan dombanya. Itu sebabnya dipakai tongkat. Amin. Nah, baik, bagi siswa kami yang dituntut kreatif tadi, cobalah dulu digambarkan. Ayo, siapa yang menggambarkan ini? Silakan siapa yang menggambarkan ini, dan silakan siapa yang menggambarkan ini juga. Saya minta siswa kami menggambarkannya lebih kurang 3 menit.
Baik, sudah. Saya rasa sudah cukup selesai. Saya minta siswa kami dapat juga untuk menunjukkan karyanya. Nah, ini karyanya apa nih? Wah, gada. Inilah gada. Ayo semua tepuk tangan. Baik, bagus gadanya. Ini apa nih? Tongkat. Tongkat ini? Iya, Pak. Tongkat bagus, bagus tongkatnya. Bagus, Oke, Pak. semua tepuk tangan, semua tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Itulah yang sangat dibutuhkan di dalam seorang gembala. Gembala. Nah, baik. Perhatikan anak-anak kami selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana cara seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Seperti yang dilukiskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ayo. Loh, di mana satu lagi ini? Kok ada yang hilang? Ada yang hilang itu, ada yang hilang. Nah, ini perhatikan, gak ada tongkatnya. Ini yang hilang. Waduh, ini hilang ini, tersesat dia, tersesat. Itu, iya. Ayo silakan makan dan minum. Saya jamin kenyamanannya. Kenapa? Karena ada di sini gada yang akan melindungi kalian bersama gembala. Silakan makan dan minumlah. Lagi nyaman? Aku ambillah buku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermasmur bagimu sebagai ku ada di wilayah Suratun sedia waktu. Ada musuhnya, ada musuh yang datang, ada musuh yang datang. Jaga-jaga pelihara. Ya, sudah jamin kenyamanannya aman? Sudah aman semuanya?
Baik, sudah kenyang semuanya. Saya akan tuntun lagi kita untuk keluar. Baik, kita perhatikan di dalam Matius Amsal pasal 23 tadi. Amsal pasal 23 itu dikatakan tadi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku. Tahu nggak kalian arti gembala? Tahu, Pak. Ini pekerjaan sebenarnya pekerjaan di Timur Tengah sana atau di luar Indonesia ada. Di Indonesia hampir tidak ada seperti ini gembala. Tidak ada pekerjaan sebagai gembala. Di Indonesia hampir tidak ada. Nah, gembala ini adalah profesi pekerjaan khusus sebagai pemelihara domba-domba. Nah, gembala ini pekerjaannya sangat-sangat berbahaya. Apa? Berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia bekerjanya dinyatakan siang dan malam. Malam mereka bagaimana? Mereka domba-dombanya tidur, mereka lagi bolang-bolang. Ya, perhatikan domba-dombanya sambil bawa gadanya. Di mana kamar domba-dombanya itu diperhatikan, dijaga terus. Mereka tidak tidur, domba-domba itu selalu diperhatikan. Gembala itu tidak tidur di rumahnya. Mereka tidur di mana saja bisa. Begitu. Kita ingat bahwa ketika Yesus lahir, siapa yang ditemui oleh gembala-gembala duluan? Yang ditemui oleh malaikat duluan adalah gembala. Jangan takut sebab kesukaan besar yang aku bawakan kepada kamu. Semuanya diperhatikan, semua diperhatikan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Ia memberikan aku di padang yang berrumput hijau. Rumput hijau itu sudah disiapkan gembala dulu tadi, ya kan? Nah, dia membawa aku ke air yang tenang. Rumput yang hijau itu berbicara bukan asal rumput. Rumput yang hijau itu adalah rumput yang segar, yang bervitamin, dan juga memiliki suplai makanan yang sehat bagi domba-dombanya. Nah, demikian juga air. Air itu bukan asal air. Diperhatikan juga kemurniannya. Begitu. Diperhatikan Kemurniannya. sehat enggak dia. Tuhan kasih itu minuman yang tenang. Itu minuman yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dengar, gembala itu tidak pernah membawa domba-dombanya tersesat. Di mana jalan yang baik itu selalu dituntun. Jangan. Domba-domba itu kan nggak tahu sebenarnya bahaya atau enggak. Yang tahu itu adalah gembala. Amin. Yang tahu itu adalah gembala. Dia bawa domba-dombanya ini, dijamin kenyamanan dombanya sampai ke tempat tujuannya. Dia jamin semuanya. Nggak boleh berbahaya. Ya, nggak bisa berbahaya begitu. Kenyamanan itu sangat terjamin sekali. Yang selanjutnya dikatakan ayat yang keempat,
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tahu lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu adalah lembah bahaya. Kalau kita lembah bahaya itu seperti apa? Di mana? Tahu kalian jalan berbahaya? Apalah itu? Coba. Jalan berbahaya. Jurang, Pak. Hah? Jurang. Jurang. Apa lagi? Apa lagi? Jalan berbahaya. Ibu tahu? Ada orang jahat. Terus? Apa lagi? Yang berbahaya? Jalannya rusak. Rusak, jembatannya rusak. Di sini lagi? Hewan buas, Pak. Hewan buas. Apa lagi? Ada? Ada lagi? Pokoknya banyak sekali lah, banyak sekali. Di Eropa, di Timur Tengah, di Israel sana, ada itu namanya lembah. Di dalam lembah ini ada orang-orang yang jahat. Pekerjaannya menjahati orang. Kenapa? Karena jalan ini selalu dilalui oleh saudagar-saudagar atau para pedagang. Pedagang itu kan bawa uang kan? Bawa uang. Nah, ketika ada orang yang membawa uang, di sana sudah mengintip orang. Begitu. Itu lembah kekelaman. Jadi banyak sekali lembah-lembah kekelaman. Banyak sekali yang membahayakan hidup kita. Apa sekarang yang membahayakan hidup kita? Apa sekarang yang membahayakan hidupnya? Apa coba? Apa yang membahayakan? Penyakit, Pak. Penyakit, oke. Apa lagi? Teman-teman yang nakal, ya kan? Lingkungan yang nakal, apa lagi? Apa lagi? Media sosial membahayakan. Jangan-jangan kalian cepat menikah, ya kan? Iya, Pak. Sama seperti kelas berapa itu yang kemarin dikawin ruknya? Kelas 5. Iya, membahayakan. Tetapi perhatikan, Yusuf pernah dia di rumah Potifar mau diselingkuhi istrinya, tetapi karena Tuhan menjaga Yusuf, dia menghindar dari sana. Kenapa? Karena Yusuf itu takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, ada Tuhan yang melindungi kita. Amin. Ada yang menjaga kita, ada yang memelihara kita. Maka ini dikatakan tadi, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Wah, gadamu dan tongkatmu ini melambangkan kekuatan. Melambangkan Kekuatan. Coba. Siapa lagi orang yang takut di sini kalau ada orang yang kuat bersama dengan dia? Masih ada takut? Masih takut? Ayo, siapa lagi? Yang merasa takut dia kalau ada di sampingnya orang yang kuat, ada di sampingnya orang yang gagah. Siapa yang gagah? Kalian tahu? Tuhan. Enggak, yang kalian lihat. Siapa? Hah? Petinju, Pak. Petinju. Siapa lagi? Tentara lah ya. Ya kan? Kalau ada tentara kan agak nyaman ya. Gak ada preman-premannya kan? Ya kan? Kalau ada polisi sama kita dekat kita, gak ada gangguan kan? Kalau ada bapak kita, ada enggak orang yang mengancam? Hah? Gak ada yang mengancam? Gak ada kan? Gak ada. Itulah lambangnya yang kuat. Pakai gada dia. Nah, tongkat ini lambang kecukupan. Apa? Kecukupan. Tuhan kan selalu memberikan kita kecukupan. Amin. Tuhan selalu memberikan kita kecukupan, ditunjukkannya kepada kita
padang yang rumput yang hijau dan air yang tenang. Ditunjukkannya kepada kita, ditunjukkannya bagi kalian supaya nanti kalian makan yang cukup. Belajarlah dengan baik. Belajar baik-baik. Jonathan belajar baik-baik. Itu tunjuk-tunjuk. Yang gak ditunjuk tuh hanya sebenarnya begini. Cita-citamu, arahnya ditunjuk Tuhan. Udah? Nah, kalau kau nakal, kali ini nakal kau kawan. Kan dibawa tadi. Ayo pergi kau ke sana. Kau sana. Nakal lagi kau ini. Kan gitu. Itu cita-citamu. Itu jalan yang lurus. Ayo ke sana. Kalau kita mau semuanya seperti itu, kalian mau seperti itu, kalian pasti mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat besar. Amin. Pemeliharaan Tuhan yang sangat besar. Nah, ayat yang kelima dikatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, tadi kita perhatikan di sini bahwa domba-domba tadi makan dan minum ada musuh-musuhnya loh. Ada nggak kira-kira kalau kalian makan hewan-hewan ada musuh-musuhnya? Contohnya apa? Ayam. Ada musuh ayam? Ada. Apa itu musuhnya? Musang. Iya, musang. Kalau kucing ada musuhnya? Ada Kak. Ya kan? Anjing ada musuhnya? Ada Kak. Lawannya. Ya kan? Jadi kalau ada nasi kita bikin di situ, makanannya kita bikin di situ, sang gembala itu musuhnya cuma lihat aja gitu. Ya kan? Cuma melihat-lihat gitu. Jangan coba sentuh. Ini aku belerkan sama kau. Ini aku hantam sama kau nanti. Makanya sekali ketuk gini udah aman dia, rasa nyaman dia. Ya, nyaman dia kalau dituntut gini, nyaman. Domba-dombanya aman. Kita pun juga nyaman. Amin. Kalau Tuhan memberikan kita makan, Tuhan mencukupkan kita, tidak ada yang dapat merampas. Diberkati Tuhan kalian, nggak ada yang merampas, yang bisa merampas itu. Kalau kita kehilangan, masih Tuhan siapkan bagi kita. Sudah? Yang terakhir sekali dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Kebajikan, tahu nggak kebajikan? Kebaikan akan memelihara menyertai kita sepanjang hidup kita. Berapa tahun umur kita? Sampai disitulah Tuhan mencukupkan bagi kita. Nah, perhatikan anak didik kami. Sampai di sini bisa kita dengarkan kemurayannya, dan Bapak minta kita berkelompok. Coba buat kelompoknya lagi. Nah, bagi kalian bikinlah bagaimana ciri-ciri gembala yang baik seperti yang kalian lihat tadi dan juga yang Bapak uraikan tadi. Ayo, waktunya 5 menit. Saya kasih.
Baik, kita akan perhatikan persentase sebagai gembala yang baik menurut kelompok 1. Ciri-ciri gembala yang baik: memperhatikan makanan dan minuman untuk domba-dombanya. Contoh: 1. Gembala menyediakan makanan domba-dombanya. 2. Gembala menyediakan minuman domba-dombanya. 3. Menjaga ketenangan domba-dombanya. Ayo semua tepuk tangan. Ya, menjamin semuanya ya, makanan, minuman, dan kenyamanannya. Kelompok yang kedua. Ciri-ciri gembala yang baik adalah: 1. Menjaga dan melindungi domba-dombanya dari bahaya. 2. Memelihara domba-dombanya dengan segenap hati. 3. Bertanggung jawab terhadap domba peliharaannya. Iya, hidup penuh tanggung jawab. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Semua tepuk tangan. Yang terakhir. Baik sekali. Ciri-ciri gembala yang baik: 1. Memperhatikan domba-dombanya yang sakit. 2. Memperhatikan domba-dombanya yang lapar. 3. Memperhatikan domba-dombanya yang tersesat. Iya, semua tepuk tangan. Tadi kan kita perhatikan kan, yang sakit, yang tersesat kan ditarikan. Ya, Pak. Iya, dengan demikian Bapak harapkan mengerti dan memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup domba-dombanya. Baik, sebagai kesimpulan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yang pertama, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, penuh tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita di dalam hal apapun, selalu Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Dengan demikian, pelajaran kita selesai sudah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita sehat semuanya. Lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan pada kesempatan ini kembali. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah yang selalu mempeduli dan menyertai kami. Amin. Shalom.